Hai semuanya, balik lagi nih dengan Ripki di sini. Jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Maze Runner: The Ghost Trials. Film ini dirilis pada tahun 2015 yang merupakan lanjutan dari Maze Runner yang pertama. Karakter di film ini gak banyak berubah, hanya menambah beberapa orang saja seperti Privan, Winston, Eris, dan Brenda. Biar kalian gak salah paham, kalian bisa menonton video Maze Runner yang pertama. Linknya sudah saya taruh di description di bawah dan di pojok kanan atas. Film ini menceritakan perjuangan Thomas dan yang lain melawan Wicket yang ingin menangkap mereka dan melawan zombie yang terpapar virus flare. Bagaimana keseruannya? Langsung saja saya akan mulai alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat banyaknya orang sedang berdesak-desakan dan di tengah kerumunan itu terlihat Thomas yang masih kecil yang sedang dibawa ibunya dan memberikannya kepada Wicket. Thomas pun dibawa sama tentara Wicket. Di sana banyak anak-anak seumuran Thomas dan juga terlihat ada Dr. Peck. Tiba-tiba Thomas ada di dalam box seperti awal ia datang ke dalam labirin dan mendengar suara Minho yang memanggil namanya. Thomas pun terbangun, ia berada di suatu tempat di tengah gurun. Para tentara pun menyuruhnya agar cepat turun dan masuk ke dalam, karena terlihat banyaknya zombie yang menyerang mereka. Mereka pun disuruh menunggu di sebuah ruangan, lalu datanglah seorang pria bernama Jensen. Dan Jensen pun membawa Thomas dan yang lain dan menjelaskan, bagi mereka ini adalah jagar alam dan aman dari hal-hal berbahaya di luar sana. Mereka pun pergi untuk membersihkan diri dan diberikan obat-obatan. Lalu, lewatlah Dr. Crawford untuk memeriksa Trisha. Dan Thomas pun dibawa oleh penjaga untuk menemui Jensen di sebuah ruangan. Jensen pun menanyakan kepada Thomas apa yang ia ingat tentang Wicket dan Thomas ada di pihak siapa. Thomas pun menjelaskan kalau dia dulu memang bekerja di Wicket dan ia ada di pihak mereka. Jason pun menyudahi percakapan dan membawa Thomas ke sebuah tempat. Dan ternyata selama ini bukan hanya mereka yang dikurung di labirin, ada banyak juga yang dikurung di labirin seperti mereka. Minho pun mengajak Thomas untuk bergabung dengan yang lain dan mengobrol dengan pria yang ada di situ. Pria itu pun mengatakan kalau dia baru 1-2 hari ada di tempat ini. Pria itu pun memberitahu kalau ada anak yang lebih lama dari mereka, sekitar 1 minggu ada di tempat ini. Dan anak itu bernama Aris. Lalu datanglah Jensen dan memanggil nama mereka satu persatu untuk maju ke depan. Sepertinya akan membawa orang-orang yang dipanggil. Connor, Peter, and Abigail. Minho pun menanyakan kemana mereka akan pergi. Pria itu pun menjelaskan mereka akan pergi ke suatu tempat yang jauh dari sini. Semacam daerah pertanian, sebuah tempat yang aman. Dan mereka hanya bisa membawa beberapa orang saja untuk pergi ke sana. Lalu Thomas melihat Trisha yang sedang dibawa oleh Dr. Crawford. Thomas pun segera berlari mengejar Trisha, tapi ia dilarang keluar oleh penjaga yang ada di situ. Trisha! Hey. Mereka pun dibawa ke kamar untuk beristirahat. Ketika yang lain sudah tidur, Thomas pun masih mengkhawatirkan Trisha yang dibawa oleh dokter tadi. Tak lama terdengar ada suara yang memanggil Thomas dari bawah ranjang dan ternyata orang tersebut adalah Aris. Aris menyuruh Thomas agar mengikutinya masuk ke dalam dan ingin menunjukkan sesuatu ke Thomas. Ketika mereka sampai, Thomas dan Aris pun melihat Dr. Crawford yang sedang membawa beberapa orang yang setengah tidak sadarkan diri dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Aris pun ngatain ke Thomas, mereka yang dibawa ke dalam ruangan itu tidak pernah keluar lagi. Ia ngerasa tak seorang pun yang benar-benar pergi dari tempat ini. Di sini, Thomas sudah mulai curiga terhadap tempat ini, seperti ada yang disembunyikan dari mereka semua. Lalu, keesokan harinya, Jensen pun mulai lagi memanggil orang-orang seperti sebelumnya. Ketika Jensen sudah memanggil dan membawa mereka keluar, di saat itulah Thomas berdiri dan berpura-pura mengikuti rombongan, berharap lolos dari penjagaan. Tetapi penjaga menyadarinya, Thomas dihadang agar tidak keluar dari tempat itu. Seketika, Thomas pun memberontak dan terjadilah keributan. Karena Jensen sudah mulai sadar kalau Thomas sudah mulai curiga sama dia dan yang lain, Jensen pun segera menyuruh penjaga agar memasukkan mereka ke dalam kamar. Sesampai mereka di kamar, Thomas pun menunjukkan sebuah kartu yang ia ambil dari penjaga tadi.
Tak lama datanglah Aris dari lubang angin. Ternyata mereka berdua sudah punya rencana buat mencari tahu ada apa sebenarnya yang mereka sembunyikan di dalam lab tersebut. Ketika mereka sampai, Thomas pun segera membuka pintu. Ketika pintu terbuka, ternyata kecurigaannya sama tempat ini semakin benar. Ia melihat banyaknya anak-anak Griever yang mereka masukkan ke dalam tabung. Dan tak sampai di situ juga, mereka masuk lagi ke dalam. Thomas melihat banyaknya orang-orang yang tergantung dan memakai banyak selang di badan mereka. Ternyata orang-orang yang mereka bawa ke tempat yang aman itu tidak benar-benar ada, melainkan mereka menaruh mereka semua di sini. Thomas pun melihat seorang wanita yang tergantung. Ia kira itu adalah Trisha dan ternyata lain. Aris pun mengatakan bahwa itu adalah Rachel, teman perempuannya. Tak lama, pintu pun terbuka dan mereka segera bersembunyi. Lalu datanglah Jensen dan sedang berbicara dengan Dr. Peck di sebuah layar. Dokter tersebut pun mengatakan bahwa ia akan datang keesokan harinya dan ingin melakukan tes terhadap anak-anak itu. Dokter tersebut pun juga membahas tentang Right Arm yang merupakan pemberontak terhadap mereka yang bersembunyi di balik pegunungan dan mereka menghancurkan 2 instalasi milik Wicked. Dan Right Arm pun juga menginginkan anak-anak yang mereka tampung untuk diselamatkan. As badly as we do, and I cannot afford another loss. Ketika mereka berdua selesai berbicara, Jensen pun langsung keluar. Thomas dan Aris pun segera menemui teman-temannya yang ada di kamar dan ngajak mereka semua untuk keluar dari sini dan ngatain kalau semua ini hanya tipuan, mereka masih bagian dari Wicked. Dan di saat itu juga datanglah Jensen yang membawa suntikan. Sepertinya mereka akan ngabius Thomas dan yang lain. Ketika Jensen sudah sampai, ternyata mereka sudah kabur melalui lubang angin. Setelah mereka keluar, Aris dan Winston pun berpencar dari Thomas. You guys want to get out of here, right? Just go. I'll go. Okay, Winston, go. Ketika Thomas mau pergi, mereka pun ketemu sama Dr. Crawford. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung saja menawan dokter tersebut dan nyuruh ngasih tahu Trisha ada di mana. Sampailah mereka di tempat Trisha. Thomas pun segera menyadarkan Trisha yang tengah terbaring lemas. Tak lama, terlihatlah Jensen yang datang. Thomas pun segera menjebol kaca dan pergi dari tempat itu. Thomas dan yang lain segera berlari menuju lorong, tetapi pintu yang mereka tuju terkunci, dan kartu yang Thomas pegang pun tidak berfungsi lagi. Tak lama, tiba-tiba pintu pun berhasil terbuka. Ternyata Aris dan Winston yang sudah buka pintu tersebut dari sisi sebelah. Mereka pun segera bergegas membuka pintu utama. Tak sampai di situ, para penjaga pun mengejar mereka di tengah badai pasir. Mereka pun berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah gedung. Thomas pun menceritakan kepada Trisha, kalau ini masih Wicked, kita tidak benar-benar berhasil kabur dari Wicked. Dan Ned pun menanyakan sekarang rencana Thomas apa, karena mereka sudah tidak tahu mau kemana dan harus ngapain. Lalu Aris pun ngatain kalau Jensen pernah mengatakan ada Right Arm yang merupakan pemberontak bagi Wicked yang bersembunyi di pegunungan. Thomas dan yang lain pun sepakat untuk pergi ke pegunungan untuk mencari Right Arm. Lalu Winston pun melihat di dalam tempat itu banyak jejak kaki yang menandakan ada yang tinggal di tempat tersebut. Mereka pun mulai memeriksa tempat itu dan mencari barang-barang yang mereka bisa pakai. Tak singkat cerita, mereka pun menemukan mayat manusia dengan kepala yang terbungkus. Minho pun juga melihat ada generator listrik dan ingin mencoba menghidupkannya. Setelah Minho berhasil menghidupkan listrik dan menyalakan lampu, sepertinya mereka sudah salah masuk tempat. Mereka membangunkan semua zombie yang ada di tempat tersebut. Hey, Minho, wait. Thomas, watch out! Mereka pun segera berlari menyelamatkan diri dan nemuin Trisha dan yang lain agar segera berlari dari tempat itu. Sampailah mereka di sebuah lorong yang ternyata jalan buntu. Winston yang megang pistol mulai menahan dan menembak zombie yang mulai mendekat. Preypen berhasil mendobrak pintu dan mereka semua masuk ke dalam. Ketika Winston mau masuk, Winston pun terjatuh. Zombie pun menarik Winston dan mencakar perutnya. Thomas dan yang lain pun berusaha menarik Winston sampai ia terlepas dari zombie.
Mereka pun segera berlari dan bersembunyi di balik reruntuhan. Hari pun telah pagi. Thomas membangunkan mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi sepertinya Winston tidak terlihat baik setelah tercakar. Mereka pun baru menyadari kalau mereka ada di sebuah kota yang hancur dan sepertinya tidak ada yang tinggal di sini. Thomas pun terdiam, sepertinya mendengarkan ada gemuruh yang datang. Mereka pun segera bersembunyi dan melihat beberapa pesawat yang mencari mereka. Mereka pun berhasil melihat pergunungan. Tetapi itu bukan hal yang mudah, terlihat pegunungan sangat jauh dari yang mereka lihat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Winston pun terjatuh karena sudah tidak tahan lagi. Mereka pun terpaksa menarik Winston yang sedang menahan sakitnya. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun beristirahat. Trisha pun mendekati Thomas yang sambil melihat ke arah pegunungan. Trisha pun menceritakan kepada Thomas kalau mereka telah melakukan sesuatu kepadanya. Terlihat di bagian belakang leher Trisha terdapat tanda yang mereka buat, dan mereka sudah mengembalikan memori ingatan Trisha. Trisha pun mengingat pertama mereka bertemu dan juga ingat mengapa mereka berdua sampai masuk ke labirin. Lalu tanpa disadari, Trisha pun membujuk Thomas untuk kembali ke Wicket dan memohon. Thomas pun mengatakan dia nggak akan mungkin kembali lagi ke sana. Tapi di sini Trisha maksa sampai ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahan. Tak lama, terdengar bunyi tembakan dari arah belakang. Thomas pun segera berlari melihatnya. Ternyata Winston mau bunuh diri dengan pistol yang ia pegang, tapi digagalin spray pen. Lalu Winston pun mengangkat bajunya dan mengatakan kalau virus ini sudah berkembang di badannya. Dan dia pun gak mau berubah jadi zombie. Lalu Ned pun mengambil pistol dan memberikan kepada Winston. Ned dan yang lain pun meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Winston. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Winston di situ. Tak lama terdengar suara tembakan dari arah Winston. Winston lebih baik bunuh diri daripada ia menjadi seorang zombie. Malam pun tiba, mereka pun beristirahat, dan Minho pun mengatakan dia pikir mereka semua sudah kebal terhadap virus flare. Ternyata tidak semua, dan kemungkinan mereka bisa terkena virus flare cukup besar. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah pegunungan, dan sampai-sampai mereka tertidur di tengah gurun karena sudah kelelahan. Thomas pun terbangun dan melihat cahaya yang menyala dan menandakan ada tanda-tanda kehidupan di sana. Mereka pun segera bergegas berlari sebelum petir-petir menyambar mereka. Saat mereka sudah dekat, Thomas dan Minho pun tersambar petir. Thomas melihat ke arah Minho. Minho terlihat tidak sadarkan diri. Mereka pun segera membawa Minho ke dalam dan segera menyadarkan Minho. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa dengan Minho. Lalu Trisha pun mencium bau busuk di tempat itu dan ternyata tempat itu dipenuhi zombie yang dirantai. Tak lama datanglah seorang wanita bernama Brenda. Brenda pun membawa Thomas dan yang lain masuk ke dalam dan menemui Jorge. Ketika mereka sampai, Jorge pun menanyakan 3 buah pertanyaan kepada mereka. Yang pertama, dari mana asal mereka? Kedua, kemana mereka akan pergi? Dan ketiga, dan apa untungnya buat dia? Thomas pun mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke pegunungan untuk bertemu dengan Rhaegar. Lalu, Jorge pun menanyakan asal mereka. Karena Thomas tidak mau ngasih tahu asal mereka, tiba-tiba orang yang ada di belakang langsung memegang mereka. Brenda pun mengambil alat scan dan langsung men-scan Thomas. Ternyata Thomas dan yang lain pun sama seperti Trisha sudah diberi tanda oleh Wicket. Brenda pun mengatakan kepada Jorge kalau mereka berasal dari Wicket. Jorge pun menangkap mereka semua karena mereka sangat berharga dan akan dijual kembali kepada Wicket. Looks like you're tagged from Wicket. You're very valuable. Sepertinya di sini Thomas dan yang lain sudah salah masuk tempat. Mereka pun digantung agar tidak melarikan diri. Tak lama datanglah Jorge menanyakan Rhaegar.
Thomas pun menjelaskan kalau Rake-Arm bersembunyi di balik pegunungan dan membantu meloloskan anak-anak yang Wicket tawan. Jorge pun segera pergi meninggalkan mereka, dan ia pun segera berkemas, sepertinya ia ingin meninggalkan tempat tersebut. Lalu Brenda pun datang dan Jorge pun langsung mengajak Brenda untuk pergi dari tempat itu, karena mereka tidak punya masa depan di sini. Dan Jorge pun menjelaskan kalau Thomas adalah tiket mereka untuk bisa lolos sampai bertemu dengan Rake-Arm. Tak lama kemudian, setelah mereka berkemas, terdengarlah suara helikopter yang datang. Ternyata Jensen dan para tentaranya sudah sampai di tempat itu dan mengepungnya. Jorge pun menyuruh Brenda untuk membawa Thomas dan yang lain. Dan ia pun akan memulai pertunjukan dan memulai lagu favoritnya. Go get the kids. What are you gonna do? I'm gonna play my favorites. Thomas dan yang lain pun berhasil melepaskan diri dari tali yang mengikat mereka, tapi sayangnya ia ketahuan oleh penjaga. Thomas pun melawan dengan niat ingin merebut pistol yang menodong mereka, tapi tidak berhasil. Terdengarlah bunyi tembakan yang mereka kira dari pria tersebut, dan ternyata Brenda lah yang menembak penjaga itu dari belakang. Lalu Brenda menyuruh mereka mengikutinya untuk melarikan diri bersama Jorge. Setelah musik dibunyikan, mereka pun segera berseluncur meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Brenda pergi ke belakang, sepertinya ada barang yang tertinggal. Thomas pun mengejar Brenda dan menyuruh yang lain pergi duluan untuk mengikuti Jorge. Setelah Brenda mendapatkan barangnya, mereka pun telah dikepung oleh tentara Wicket. Mau tidak mau, mereka harus memutar ke tempat yang lain dan berjalan di atas besi yang ada di gedung. Brenda pun menyuruh Thomas agar cepat sebelum lagu habis. Ternyata Jorge telah menaruh bom waktu di gedung tersebut. Karena jalan mereka tertutup oleh reruntuhan, mau tidak mau mereka masuk ke dalam saluran pembuangan. Dan Brenda pun menceritakan bahwa para zombie ada banyak di bawah sini, cuman ini jalan satu-satunya mereka untuk mencari jalan keluar. Sampailah mereka di sebuah lorong yang bercabang. Thomas pun berjalan ke lorong sebelah kanan dan melihat ada cahaya di ujung, sepertinya ada jalan keluar di sana. Ketika ia memanggil Brenda, ternyata ia ada di lorong sebaliknya dan melihat banyak akar yang menempel di dinding. Tak sampai di situ, ternyata kedatangan mereka ke tempat itu telah membangunkan zombie-zombie yang ada di tempat tersebut. Mereka pun segera berlari keluar dan mulai menaiki reruntuhan gedung yang sudah roboh. Mereka pun sampai di sebuah tangga. Ketika Brenda mau memegang untuk naik, tiba-tiba tangga yang ia pegang terlepas dan membuat si Brenda terjatuh ke bawah dan menghantam dinding kaca. Thomas pun segera turun ke bawah untuk menyelamatkan Brenda karena kaca yang ia injak sudah mulai retak. Seketika zombie yang mengejar mereka langsung datang dan menyerang Brenda. Thomas pun segera turun ke bawah meraih tangan Brenda dan langsung memukul kaca tersebut agar zombie tersebut jatuh ke bawah. Mereka pun segera turun ke bawah untuk melanjutkan perjalanan. Brenda pun berhenti sebentar untuk membalut lukanya. Ternyata Brenda tergigit saat zombie menyerang tadi. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari Marcus. Sampailah mereka di zona A. Lalu mereka bertanya kepada seorang pria tentang Marcus. Pria itu pun memberitahu kalau Marcus tidak di situ lagi. Dia ada di zona B. Thomas pun juga nanya apa dia ngelihat orang-orang yang mencari Marcus sama seperti mereka. Pria itu pun mengatakan mereka sudah ada di dalam, dan sebagai persyaratan masuk, mereka berdua harus meminum alkohol yang ia berikan. Mereka pun mulai masuk ke dalam untuk mencari Minho dan yang lain. Tapi karena alkohol yang mereka minum, mereka berdua pun mulai mabuk dan berhalusinasi. Karena Thomas yang sudah tidak tahan lagi, ia pun jatuh pingsan. Ketika Thomas sadar, ternyata di sana sudah ada Trisha dan yang lain. Dan ia melihat Jorge tengah memukuli pria yang menyuruhnya masuk tadi. Ternyata pria itu adalah Marcus yang mereka cari. Jorge pun mendesak agar Marcus memberitahu keberadaan Rake-Arm. Akhirnya Marcus pun memberitahu kalau mereka mempunyai pos jaga di pegunungan.
Mereka pun segera bergegas pergi dengan mobil Markus karena jaraknya yang lumayan jauh dari situ. Sampailah mereka di tempat tujuan, mereka pun mulai bergerak dengan jalan kaki. Tak lama, ada yang menembaki mereka dari atas perbukitan, entah itu siapa. Jorge pun mengambil bom dan bermaksud untuk mengalihkan perhatian, tapi sudah terlambat, mereka sudah dikepung. Mereka pun disuruh berkumpul dan ternyata salah satu dari orang yang menembak mereka mengenali Aris, yaitu Harith dan Sonia. Harris? Oh my god, Harris? Son. Mereka adalah teman-teman Aris yang berhasil lolos dari labirin. Harith dan Sonia pun membawa Thomas dan yang lain menemui Rake Arm yang mereka cari. Sampailah mereka di sana dan membawa mereka kepada Vince dan mengatakan kalau mereka yang kebal dari virus flare. Tiba-tiba setelah mereka akan diperiksa, Brenda pun terjatuh. Vince pun segera memeriksa dan membuka balutan di kaki Brenda. Vince pun segera mengambil pistol dan akan menembak Brenda, tetapi Thomas pun menahan dan memohon agar jangan menembak, pasti ada cara lain untuk menyembuhkannya. Lalu datanglah Dr. Mary, yang ternyata dokter tersebut mengenali Thomas. Dokter tersebut pun dulunya juga pernah bekerja sama Wicket. Dr. Mary pun menceritakan alasan kenapa Thomas masuk ke dalam labirin, karena ia tak tahan lagi melihat temannya mati satu persatu. Hello, Thomas. The first time we spoke, you said you couldn't take it anymore, watching your friends die one by one. Dokter itu pun membawa Brenda untuk diobati. Dr. Mary pun ngejelasin sama Thomas kalau virus flare bisa dihambat dengan enzim yang ada di otak, tapi mereka harus memanennya dari yang kebal dan yang masih yang muda. Setelah Brenda diobati, mereka pun segera keluar. Di sana ada Jorge yang langsung memeluk Thomas dan berterima kasih sudah nyelamatin Brenda. Sore itu Thomas pun nemuin Trisha. Trisha pun nanya ke Thomas apa dia ingat sama ibunya. Trisha pun ngejelasin kalau dia ingat sama ibunya dan dia dulu gak bisa apa-apa saat ibunya tengah terjangkit virus flare. Dia hanya bisa mengurung ibunya di dalam kamar. Ia pun mengatakan banyak jutaan orang di luar sana menderita sama seperti mereka. Dan Trisha pun mengatakan kalau dia mau Thomas mengerti. Thomas pun bingung sebenarnya ada apa. Tak lama, terlihat helikopter Wicket datang ke arah mereka. Thomas pun segera berlari turun ke bawah. Wicket pun mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Thomas pun menyuruh Brenda dan Jorge agar pergi duluan dari sini. Tak lama, mereka pun berhasil dikalahkan dan dikumpulkan termasuk si Thomas. Lalu, datanglah Dr. Peck dan langsung menyapa Trisha. I'm glad you're safe. Teresa. Wait, what's going on? Dan mereka pun baru menyadari bahwa selama ini Trisha telah mengkhianati mereka semua. Lalu, Dr. Mary pun menentang semua perkataan Dr. Peck dari belakang. Dan tak lama, Jensen pun langsung menembak Dr. Mary. Mereka pun segera dibawa ke dalam pesawat sama Dr. Peck. Tapi Thomas berontak sambil memegang bom dan mau ngeledakinnya. Lalu Minho, Newt, dan Preypen dekatin Thomas kalau mereka rela mati daripada harus ikut dengan dokter tersebut. Tak lama ada mobil melaju kencang ke arah mereka, ternyata itu Jorge. Ketika mereka lengah, Thomas dan yang lain pun segera berontak lagi menembakin Wicket. Lalu datanglah Jensen ingin menembak Thomas, tapi untungnya ada Brenda yang menembak dari jauh. Tapi Minho malah ketembak dan gak bisa gerak karena kesetrum. Wicket pun menarik Minho dan membawa Minho ke dalam pesawat dan segera pergi ninggalin mereka yang ada di situ. Keesokan harinya, mereka pun membereskan sisa-sisa serangan semalam. Vince pun mengatakan kalau dia bakalan bawa mereka semua ke tempat yang aman dari sini. Tapi di sini Thomas nggak mau ikut sama mereka. Dia mau pergi nyelamatin Minho karena dia sudah janji sama Minho. Dan Thomas pun ngejelasin kalau ini semua bukan hanya untuk Minho, tapi untuk semua orang. Thomas pun akan menghentikan apa yang Wicket telah perbuat dan akan membalas dendam kepada Wicket. Ya, dan terima kasih kepada kalian yang sudah setia nonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Jangan lupa sebelum berpisah tinggalkan like di bawah dan subscribe-nya. Dan silakan komen aja di bawah kritik dan sarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.